Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih bersama kami di kelas online. Pada segmen ini kita akan belajar masalah ekonomi akuntansi, khususnya materinya adalah kertas kerja. Ya, tetap bersama saya Andri Wahyono dari SMA Negeri 5 Palembang. Nah, untuk anak-anak nanti silakan bertanya langsung pada segmen ini nanti di 0711380022. Mari kita simak materinya berikut. Kemudian materi ini sudah kita terbitkan pada harian Sumatera Express ya. Pada hari ini tanggal 27 Oktober 2020 ya. Silakan kalian ambil korannya untuk mengikuti materi kita. Baik anak-anak ya. Jadi materi kita di sini adalah tentang kertas kerja perusahaan jasa ya. Nah, kita ketahui bahwa pada siklus akuntansi perusahaan jasa kita ada tiga ya. Ada tiga siklus utama di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah pada tahap pencatatan ya. Yang kedua adalah tahap pengiktisaran. Nah, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, pada kertas kerja ini, ya ini berada pada tahap pengiktisaran. Artinya kita sudah belajar tentang tahap pencatatan, di mana di situ ada bukti-bukti transaksi, kemudian kita menganalisisnya ke dalam jurnal umum, ya. Kemudian kita mencatatnya ke dalam buku besar, mempostingnya ke dalam buku besar, dan berakhir ya pada neraca saldo. Nah, pada tahap pengiktisaran ya, pada tahap pengiktisaran kita dimulai dengan adanya neraca saldo ya, kemudian ada data penyesuaian ya dari ayat-ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ayat-ayat penyesuaian, barulah kita masuk ke dalam kertas kerja. Nah, apa itu kertas kerja ya? Anak-anak mungkin sudah ada yang tahu tentang kertas kerja? Ya. Di sini kita lihat ada pengertian daripada kertas kerja menurut Al Haryono Yusuf ya 2011 ya. Kertas kerja atau neraca lajur atau istilahnya itu adalah worksheet, yaitu suatu kertas yang berkolom-kolom, berlajur-lajur ya, yang dirancang untuk ya menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan saat menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Ya, nah artinya di dalam kertas kerja inilah kita akan berupaya untuk membantu ya, pada dasarnya membantu untuk menyusun ya kertas kerja itu ya, membantu menyusun laporan keuangan. Ya, ini yang kalau kita lihat tentang kertas kerja. Jadi kertas kerja ini kaitannya bagaimana kita mempersiapkan suatu laporan keuangan itu dengan baik. Nah, berikutnya silakan kita lihat ya, apa sih fungsi kertas kerja? Nah, mengapa kita perlu membuat kertas kerja? Ya. Nah, kertas kerja di sini mempunyai fungsi yang pertama adalah mengurangi kemungkinan lupa ya dalam membuat penyesuaian. Ya. Jadi data-data itu kan ada perlu penyesuaian. Jadi data di neraca saldo, kemudian adanya penyesuaian dari awal dan akhir periode di situ berbeda, diperlukan di situ penyesuaian. Yang kedua, fungsi kertas kerja yang kedua adalah memudahkan pemeriksaan perhitungan. Ya, jadi dengan adanya kertas kerja ini, kita nanti akan melihat bahwa setiap tahapan di dalam kolom-kolom yang ada di dalam kertas kerja atau di dalam format kertas kerja tadi, itu akan dilakukan perhitungannya itu secara bertahap ya. Jadi dengan data-data keuangan yang ada. Ya, jadi kita bekerja di bidang keuangan ini ya kita harus betul-betul dibutuhkan satu ketelitian ya. Satu saja nanti angka itu salah ya akan berakibat kepada kesalahan secara keseluruhan. Nah, disinilah salah satu di dalam kertas kerja ya kita dapat memudahkan pemeriksaan perhitungan. Ketika ada yang data yang salah ataupun tidak sesuai, kita belum bisa melanjutkan kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, seperti kalian ketahui ya bahwa kertas kerja di sini ataupun akuntansi ini bekerjanya secara prosedur ya, ada tahapan-tahapannya.
Ya, ini yang harus kita pahami. Yang ketiga, fungsi kertas kerja adalah memungkinkan penyusunan data dalam urutan yang logis. Ya, jadi data-datanya itu dihitung betul-betul sesuai dengan bagaimana metode dan pedoman-pedoman ataupun aturan-aturan yang ada. Ya, jadi secara logis urutan tahapannya dan nilai-nilainya di situ. Kemudian keempat, ya, menyediakan sumber data untuk laporan keuangan. Ya, jadi bagaimana kita menyiapkan laporan keuangan? Ini diuraikan dahulu nanti. Dengan adanya kertas kerja di sini, nanti kita akan memudahkan. Seperti saya katakan bahwa setelah tahap pengiktisaran di sini, kita akan membuatkan laporan keuangan. Nah, jadi data dari laporan keuangan itu berasal dari data yang ada di dalam kertas kerja. Nah, di sini maka dikatakan bahwa akan dengan adanya kertas kerja, kita akan memudahkan kita untuk membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan. Next. Nah, berikutnya kita akan lihat bentuk-bentuk kertas kerja. Ya, nah, kertas kerja di sini pada dasarnya ada 4 macam, ada 4 bentuk. Ya, yang pertama di sini adalah kertas kerja bentuknya 6 kolom. Ya. Nah, apa saja 6 kolom tersebut? Yang pertama, ya, ada kode akun. Jadi kolom yang pertama adalah kode-kode akun. Nah, disitulah ditempatkan bagaimana kita mencatat nomor-nomor akunnya. Yang kedua, di situ ada kolom nama akun. Ya. Nah, semua nama akun sudah kita pindahkan di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, ini yang data awal tadi saya katakan bahwa tahapan pengiktisaran itu dimulai dengan adanya neraca saldo. Nah, artinya apa? Di neraca saldo itu adalah data awal. Ya, jadi semua data yang ada di dalam neraca saldo, ya, nanti akan kita sesuaikan dengan data penyesuaian yang ada. Jadi itu yang kolom yang pertama tadi ada kode akun, nama akun, dan neraca saldo. Nah, selanjutnya, ya, ada yang kolom berikutnya itu adalah laba rugi. Ya. Nah, jadi kolom laba rugi pada tahapan berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada neraca. Jadi pada yang untuk 6 kolom di sini ada kode akun, nama akun, kemudian neraca saldo, sebelah debit, sebelah kredit, kemudian ada laba rugi, ya, sebelah debit, sebelah kredit, dan neraca, ya, juga di sebelah debit maupun kredit. Berikutnya yang kedua atau yang B itu ada bentuk kertas kerja yang 8 kolom. Nah, pada 8 kolom di sini ada penambahan 1 kolom, ya, yaitu untuk ayat jurnal penyesuaian. Jadi tadi tetap sama, ada nama kode akunnya, kemudian nama akunnya, kemudian ada neraca saldonya, ya, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini ayat penyesuaian yang baru tadi, artinya data dari neraca saldo, kemudian pada akhir periode disesuaikan. Nah, disinilah nanti tempatnya untuk mencatat penyesuaian tersebut, yaitu di dalam kolom AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, berikutnya sama, berarti sama artinya ada di kolom laba rugi, ya. Nah, laba rugi di sini adalah kolom yang disajikan untuk mencatat akun-akun nominal, ya. Akun-akun nominal artinya kelompok daripada pendapatan dan beban-beban yang terjadi dalam satu periode. Nah, kemudian berikutnya di situ adalah neraca, ya. Nah, di neraca situ berarti ini adalah akun-akun real, ya. Jadi kita tahu ada 5 kelompok akun: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk beban dan pendapatan itu ada di kolom laba rugi, sementara yang harta, utang, modal itu ada di kolom neraca. Itu yang bentuk 8 kolom. Berikutnya yang ketiga atau yang C di situ bentuk kertas kerja 10 kolom. Nah, ini yang lazim kita gunakan, yang kita pakai adalah kertas kerja 10 kolom. Ya. Sama tadi ada kode akun, ada nama akun, kemudian ada neraca saldo dengan debit, kemudian kredit. Kemudian kolom ayat jurnal penyesuaian juga di debit dan kredit. Kemudian ada kolom di situ NSSD, ya, neraca sisa setelah disesuaikan atau neraca saldo setelah disesuaikan.
Nah, kemudian kolom berikutnya sama masih, itu adalah laba rugi dan neraca. Jadi ini yang paling sering kita gunakan, paling sering kita bahas ya, terkait dengan kertas kerja ya. Tuh. Dan yang keempat ada bentuk kertas kerja 12 kolom. Yaitu ada kode akunnya, kemudian nama akunnya, neraca saldo ya, sebelah debit, sebelah kredit. Kemudian ayat jurnal penyesuaian, ya, sebelah debit, sebelah kredit. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, juga debit kredit. Kemudian laba rugi juga berada di debit kredit. Nah, kemudian ini yang baru tadi adalah modal. Jadi khusus untuk akun-akun modal dia disediakan kolom tersendiri ya, sebagai tambahan di kolom 12 ini adalah modal. Jadi kolom tambahan di sini. Dan terakhir adalah neraca. Artinya ketika dia sudah ada dalam neraca, neraca nanti akan terpisah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kertas kerja yang 12 kolom. Jadi kalian dapat lihat perbedaan antara 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Oke, kalau ada nanti anak-anak yang mau bertanya secara langsung, silakan bertanya di 0711380022. Ya. Baik, setelah jeda berikut ini kita akan masuki pada pembahasan soal berikutnya. Pada sesi kali ini ya, kita akan membahas tentang yang berikutnya, ya, itu adalah langkah-langkah penyusunan kertas kerja ya. Yang pertama, memasukkan saldo rekening buku besar ya dalam kolom neraca saldo ya, yang sebelumnya dilakukan penyesuaian pada kertas kerja ya. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ya di dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, memindahkan jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke dalam neraca berikutnya. Nah, di sini ada yang perlu kalian ketahui bahwa ada trik sendiri di sini bagaimana kita menyelesaikan dengan cepat dalam penyelesaian kertas kerja ya. Jadi yang pertama kita ambil di sini, misalkan ada di dalam neraca saldo dia berada di debit, kemudian dalam ayat jurnal penyesuaian berada di debit, maka itu ditambahkan. Jadi debit ditambahkan dan pencatatannya di neraca saldo sebelah debit. Kemudian pada neraca saldo berada di sebelah debit, kemudian pada ayat jurnal penyesuaian dia berada di sebelah kredit, maka itu dikurangkan ya, debit kredit kurang. Kita catat di neraca saldo itu di sebelah debit ya. Nah, kemudian pada neraca saldo di sebelah kredit, kemudian pada ayat jurnal penyesuaian dia berada di sebelah kredit, berarti kredit kita tambahkan, catat pada neraca saldo sebelah kredit. Kemudian pada neraca saldonya berada di sebelah kredit ya, kemudian ayat penyesuaiannya berada di sebelah debit, berarti kredit debit kita kurangkan. Nah, letakkan di neraca saldo sebelah debit pada sisi kredit. Nah, nanti pada saat pada kolom berikutnya, pada kolom laba rugi ya, di sini laba rugi di sini kita akun nominal, yaitu pada akun beban dan pendapatan. Jadi yang kita masukkan nanti di dalam laba rugi itu hanya kelompok akun nominal, yaitu beban dan pendapatan. Nah, nanti dapat kita ketahui di sini bahwa akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah laba, kemungkinan kedua adalah rugi. Laba di sini berarti P lebih besar daripada B, rugi P-nya lebih besar daripada B, lebih kecil daripada B. Nah, kemudian pada neraca, sisanya itu kita masukkan di neraca ya. Neraca ini adalah akun real di mana ada harta, utang, ambilan pribadi atau FRIP dan modal ya. Nah, di sini kuncinya adalah selisih neraca ini akan sama dengan selisih yang ada di dalam laba rugi tersebut. Jadi selisihnya sama ya. Kalau selisihnya beda maka kita salah dalam penyelesaian kertas kerja tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya. Nah, pada soal nomor 1 ya. Pada neraca saldo tercatat akun asuransi dibayar di muka. Ada 24 juta di sebelah debit.
Kemudian data penyesuaiannya per 31 Desember 2019 mencatat asuransi dibayar tanggal 1 Agustus 2019 untuk masa 2 tahun. Berdasarkan data tersebut, pencatatan kertas kerja yang benar ya atas akun asuransi dibayar di muka adalah yang mana kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu pembahasannya ya. Jadi berdasarkan ya data pada soal asuransi yang digunakan selama bulan Agustus sampai Desember di 2019 ya. Ya, berarti di situ kita lihat 2 dikalikan 24 juta ya. Itu kita lihat di situ adalah Agustus sampai Desember ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 ya. Nah, di situ 5 per 24 kita kalikan 24 juta ya, itu ada 5 juta. Nah, pencatatan jurnal penyesuaian itunya adalah beban asuransi 5 juta pada asuransi dibayar di muka ya sebesar 5 juta. Nah, artinya bahwa pada kertas kerja yang benar ya akun asuransi dibayar di muka adalah neraca saldo pada kolom debit itu 24 juta. Kemudian penyesuaian kolom kredit itu ada 5 juta. Neraca saldo pada kolom debit itu adalah 19 juta dan neraca pada kolom debit sebesar 19 juta di situ ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita masukkan di dalam ke dalam kertas kerjanya, maka dia akan tampak semacam ini ya. Jadi asuransi dibayar di muka 24 juta, kemudian pada kolom ayat jurnal penyesuaian tadi di situ adalah 5 juta ya. Nah, kini kita dalam ribuan rupiah ya. Jadi kemudian pada neraca saldo setelah disesuaikan di situ adalah 19 juta. Ya. Nah, kemudian pada neraca kita pindahkan karena di situ dia termasuk kelompok akun real, maka dicatat di sebelah debit sebesar 19 juta. Kemudian beban asuransinya dia muncul pada ayat jurnal penyesuaian ya sebesar 5 juta ya. Kemudian pada neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah 5 juta. Ya, kemudian pada kolom laba rugi juga tertulis itu adalah 5 juta. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A. Oke. Ya, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 di sini ada soal pada neraca saldo PD Cahaya Enim tercatat akun beban gaji sebesar 15.400.000. Setelah dilakukan penyesuaian pada akhir periode, terdapat 2 karyawan yang gajinya belum dibayar, yaitu sebesar 2.100.000 untuk setiap orang. Akun beban gaji dicatat dalam kertas kerja. Ya, jadi di sini terdapat ada utang namanya, utang gaji, karena seharusnya dia dibayar tetapi belum dilakukan pembayaran. Ya, nah kita lihat pembahasannya. Nah, tadi kita lihat bahwa gaji yang belum dibayar ini akan menimbulkan utang gaji. Ya, perhitungan utang gaji ini sebesar 4.200.000 ya, sebesar 4.200.000. Ya, 4.200.000 ini diperoleh dari 2 dikali 2.100.000. Nah, ayat penyesuaian atas transaksi tersebut adalah beban gaji ya 4.200.000. Kemudian utang gaji 4.200.000. Nah, sehingga pencatatan ya pada kertas kerja ya akun beban gaji akan tampak sebagai berikut ya. Pertama, kolom neraca saldo ini akun beban gajinya terletak di sebelah debit ya 15.400.000. Kemudian kolom penyesuaian akun beban gaji ini sebelah debit ada 4.200.000. Kemudian kolom neraca saldo setelah penyesuaian ada di debit 19.600.000 dan kolom laba rugi ada di sebelah debit sebesar 19.600.000. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C ya. Jadi pada kolom laba rugi debit ada 19.600.000. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada berikutnya. Pada soal berikutnya, pada soal nomor 3 ya. Pada neraca saldo, akun beban gaji ada 2.400.000.
ya, selama periode akuntansi tercatat gaji yang belum dibayar, ya. Ada gaji yang belum dibayar 750.000. Berdasarkan keterangan tersebut, ya, besar, ya. Nah, di sini di NSD maksudnya di kolom neraca saldo setelah disesuaikan, ya. Jadi pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan, akun beban gaji dalam neraca saldo disesuaikan adalah, ya. Nah, bagaimana jawabannya, ya? Kita lihat pembahasannya dulu. Nah, ya. Jadi beban gaji yang masih harus dibayar ini kan akan menambah beban gaji pada akhir periode sebesar 750.000. Oleh karena itu, ya, besar akun beban gaji yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja yaitu 2.400.000 ditambah dengan 750.000, ya. Jadi diperoleh 3.150.000, ya. Nah, saldo beban gajinya ini dicatat pada sisi debit. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, ya, 3.150.000 dan dicatat pada sisi debit, ya. Baik, silakan kalau masih ada mau ditanyakan langsung saja ke 0711380022, ya. Oke. Kita masukkan saja pada soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Ya. Bengkel Honda Motor ini mencatat neraca saldo untuk akun sewa dibayar di muka sebesar 3.500.000. Pada jurnal penyesuaian tercatat akun sewa dibayar di muka 1.500.000 pada sisi kredit. Pencatatan dalam kertas kerja adalah, nah, ya, ada, kita lihat di situ, ya. Coba kita lihat dahulu, ya. Nah, jadi akun sewa dibayar di muka, ya, di sisi kredit ini akibat proses penyesuaian ini akan mengurangi sewa dibayar di muka, ya, pada akhir periode yaitu sebesar 1.500.000, ya. Oleh karena itu besar akun sewa dibayar muka dicatat di sisi debit pada kolom neraca, ya, pada kertas kerja, ya. Jadi pada sisi debit kolom neraca, ya, kolom neraca pada kertas kerja yaitu sebesar 3.500.000 dikurang 1.500.000, ya, 2 juta. Nah, akun sewa dibayar di muka merupakan akun real, ya, sehingga tidak mempengaruhi akun laba rugi. Maka jawabannya adalah di A. Oke. Next, ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, perhatikan di sini, ya. Ini tadi kita lihat, ya. Nah, di sini ada format daripada kertas kerja sebagian. Pertanyaan di sini adalah pencatatan kertas kerja sebagian yang benar, ya, ditunjukkan oleh nomor berapa di sini, ya. Ya, jadi kita perhatikan di sini, ini sebagian daripada kertas kerjanya. Nah, ya, jadi kita lihat, ya, tadi pencatatan, ya, dari kertas kerja yang ada tadi, ini adalah pencatatan yang benarnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kendaraannya berada di debit, ya, ya, di neraca saldo di debit, neraca saldo setelah disesuaikan di debit, neraca sebelah debit. Mengapa? Karena tidak ada penyesuaian di sini. Kalau tidak ada penyesuaian dia langsung saja, tidak ada kita tambah ataupun kita kurang. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan kendaraan. Dia ada muncul di penyesuaian sebelah kredit, ya. Langsung dia di kredit, di neraca saldo setelah disesuaikan dan neraca, ya. Kemudian prefer atau ambilan pribadi ada di debit neraca saldo. Kemudian dia kosong, tidak ada di ayat jurnal penyesuaian, dia langsung ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, karena preve ini adalah kolom ataupun bagian daripada akun real, maka dia diletakkan di neraca. Ya. Kemudian asuransi dibayar di muka, ya. Di sini ada di debit, ya, sebesar 8 juta, ya. Nah, kemudian ada penyesuaian. Penyesuaian dia berada di sebelah kredit. Nah, ini tadi kita aturkan trikannya.
Ya, berarti sini debit, di sini kredit, debit, kredit, kita kurangkan, letakkan di sebelah debit. Ya, 4.500.000. Nah, karena asuransi dibayar di muka merupakan akun real, ya, maka dia masukkanlah dia di neraca. Ya. Kemudian berikutnya adalah beban penyusutan kendaraan. Nah, beban penyusutan kendaraan dia muncul pada ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini dia berada di sebelah debit, ya. Kemudian, ya, kita masukkan lagi ke neraca saldo. Setelah disesuaikan, kita lihat pada kolom debit, kita masukkan saja, teruskan saja di sini, ya. Dan karena beban penyesuaian kendaraan ini merupakan, ya, akun nominal, maka dia diletakkan di sebelah debit, ya, pada kolom laba rugi, ya. Kemudian terakhir beban asuransi, ada ayat jurnal penyesuaian di sebelah debit 3.500.000 dan neraca saldo berada di sebelah debit, dan karena dia juga merupakan akun nominal juga dimasukkan di sebelah debit sebesar 3.500.000. Nah, demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan materi, ya, kimia tadi yang sebelumnya disampaikan Ibu Novitalia, dan kita lanjutkan tadi dengan pelajaran ekonomi akuntansi, ya. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti kelas online pada hari ini, dan nanti silakan menyaksikan pada pertemuan berikutnya pada setiap hari Selasa dan hari Kamis, dan tetap berada di kelas online. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.